Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran online. Apa sih pengertian dari pembelajaran jarak jauh? Pembelajaran jarak jauh adalah ketika proses pembelajaran tidak terjadinya kontak dalam bentuk tatap muka langsung antara pengajar dan peserta didik. Kemudian komunikasi yang digunakan yaitu berlangsung dari dua arah yang dijembatani dengan media pembelajaran seperti komputer, televisi, radio, telepon, internet, video, dan sebagainya. Pembelajaran jarak jauh bukanlah model pembelajaran yang baru, karena pendidikan tinggi formal yang berbentuk universitas, diantaranya University of Wisconsin di Amerika menjadi universitas pelopor di dunia pendidikan sejak tahun 1891. Latar belakang diadakannya pembelajaran jarak jauh adalah sebagian orang yang setiap harinya bekerja dan memiliki waktu bekerja yang padat, bertempat tinggal dan bekerja jauh jaraknya antara tempat tinggal dan tempat bekerja ataupun tempat dari lembaga pendidikan. Kemudian dalam kasus tersebut dapat merasakan berapa banyak opportunity cost-nya yang hilang jika harus mengikuti pembelajaran ataupun perkuliahan secara konvensional pada lembaga pendidikan tersebut. Setelah itu latar belakang pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu untuk mengatasi batasan jarak, tempat, waktu. Pembelajaran jarak jauh ini dirancang untuk melayani pembelajaran dalam jumlah yang besar dengan latar belakang pendidikan, usia, tempat tinggal yang berbeda-beda. Dengan demikian, pembelajaran jarak jauh ini mampu mengatasi batasan jarak, tempat, waktu dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Dengan begitu, terdapat karakteristik diantaranya yaitu terpisahnya secara fisik antara aktivitas pengajar dan peserta didik yang tidak dapat tatap muka secara langsung, sehingga terjadi keterbatasan proses pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk tatap muka. Kemudian untuk mengatasi keterbatasan pembelajaran dalam jarak jauh tersebut, maka pembelajaran dilengkapi dengan penggunaan media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara pengajar dan peserta didik sehingga menciptakan proses pembelajarannya secara efektif dan efisien. Kemudian perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sumber daya manusia yang kualitasnya merupakan sebuah aset dari kehidupan. Kemudian perbedaan kualitas sumber daya manusia ini mampu dilihat dari penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilannya. Jika kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, mampu menguasai berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Dan jika sebaliknya, kita memiliki sumber daya manusia yang berkualitas rendah ataupun kurang mumpuni, akan menimbulkan ketertinggalan atau terpuruk dalam berbagai kehidupan ini. Dan sumber daya manusia ini mampu merupakan salah satu dari tujuan pendidikan. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi ini merupakan bagian dari pendidikan, maka perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini mempunyai peran dalam memberikan arah perkembangan di dunia pendidikan. Yang selanjutnya yaitu teknologi informasi dan komunikasi ini akan menghilangkan batasan-batasan jarak, waktu, ruang yang membatasi dunia pendidikan. Seperti yang pertama, pembelajaran dapat dengan mudah mengakses proses pembelajaran dimanapun dia berada. Yang kedua, peserta didik dapat dengan mudah belajar dari
para ahli ataupun pakar ataupun narasumber lainnya yang ada di bidang yang diminatinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang pemerataan kesempatan yang memperoleh pendidikan. Tujuan dari pembangunan sistem ini antara lain merupakan aplikasi-aplikasi pembelajaran jarak jauh berbasis web dan situs pembelajaran jarak jauh ini mampu dikembangkan karena dari sistem ini terdiri dari kumpulan aplikasi yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh, sehingga penyampaian materi pembelajaran jarak jauh ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian sarana penunjang dari pembelajaran jarak jauh ini adalah teknologi informasi dan komunikasi. Kemunculan teknologi informasi dan komunikasi pada pembelajaran jarak jauh ini sangat membantu sekali, seperti dapat dilihat dengan munculnya berbagai pembelajaran secara online, baik pendidikan informal, formal, dengan menggunakan fasilitas internet yang ada. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan meningkatkan kemampuan tingkat pendidikan. Pada beberapa negara di dunia, terutama di negara yang berkembang yang memiliki penduduk yang banyak dan masih memiliki tingkat buta huruf yang mengkhawatirkan, maka cara yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasinya antara lain menurut UNESCO meluncurkan kampanyenya yang berisikan tentang program Asia Pasifik mengenai pendidikan untuk semua. Kemudian ada konferensi dunia lainnya tentang pendidikan untuk semua yang diselenggarakan dan diprakarsa oleh gabungan antara UNESCO, UNICEF, dan UNFPA serta didukung oleh Bank Dunia. Konferensi tentang pendidikan untuk semua tersebut menghasilkan deklarasi tentang pentingnya pendidikan. Ruang lingkup pendidikan itu meliputi pendidikan awal, universalisasi pendidikan dan program pemberantasan buta huruf dan pendidikan berkelanjutan serta pendidikan seumur hidup. Dalam hal tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada tahun 2003 yang menyatakan bahwasanya setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan warga negaranya. Yang selanjutnya yaitu tentang sejarah pembelajaran jarak jauh. Open University di Inggris merupakan salah satu pelopor pendidikan jarak jauh di dunia pada jenjang pendidikan perguruan tinggi dan sekarang telah menjadi salah satu lembaga penyelenggara pembelajaran jarak jauh yang termaju di seluruh dunia. Kemudian di Indonesia ini pembelajaran jarak jauh tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang rumusan undang-undang tersebut tercatat dalam bab 6 jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tentang pendidikan jarak jauh pasal 31 pada bagian ke-10 yang berbunyi yang pertama, pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis kependidikan. Yang kedua, pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka ataupun reguler. Kemudian yang ketiga, pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang keempat, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3 yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintahan. Kemudian di Indonesia sebetulnya sistem pembelajaran jarak jauh sudah lama ada, yaitu sejak awal kemerdekaan yang tujuannya untuk mengisi kekosongan tenaga dan diperlukannya untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Pada tahun 1950, pemerintahan membentuk sebuah lembaga Balai Kursus Tertulis Pendidikan Guru yang disingkat BKTPG yang mendapat tugas untuk meningkatkan kemampuan pengajar dalam mengajar. Proses pembelajarannya dengan menyediakan berbagai paket belajar tertulis dalam berbagai
profesi kependidikan. Kemudian untuk saat ini lembaga tersebut bisa dikenal dengan sebagai Pusat Pengembangan Penataran Guru Tertulis atau PPPGT. Kemudian perkembangan pendidikan jarak jauh berikutnya dengan adanya kebijakan dalam GBHN untuk digunakannya siaran radio televisi dalam pemerataan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian pada tahun 1972 dalam rangka kerja sama Sameo Innotech Center diselenggarakan model pembelajaran dasar yang disebut PAMONG atau pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan pengajar. Kemudian pada tahun 1974 Direktorat Pendidikan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga mulai mengembangkan paket belajar pendidikan dasar bagi orang dewasa atau disebut sebagai kelompok belajar atau belajar dan bekerja, dan bisa disebut sebagai kejar paket A, B, ataupun C. Pada tahun 1974 diselenggarakannya siaran radio pendidikan untuk penataran guru SD yang diresmikan oleh Menteri Kependidikan dan Kebudayaan. Dan pada tahun 1979 diselenggarakannya perintisan SMP terbuka yang ada di 5 lokasi, yaitu di Lampung Selatan, Cirebon, Tegal, Jember, dan Lombok Barat. Kemudian untuk tahun 2000-an pendidikan jarak jauh dapat kita jumpai baik itu lewat buku, CD-ROM, video langsung, dan sebagainya. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini, khususnya perkembangan teknologi internet, mampu mendorong berkembangnya konsep pembelajaran jarak jauh. Kemudian di Indonesia, pendidikan jarak jauh juga telah diterapkan dalam perguruan tinggi di Indonesia mulai pada tahun 1984 dengan dibukanya Universitas Terbuka di Jakarta. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, untuk memperoleh pendidikan pada semua jenis jalur jenjang secara mandiri. Yang kedua, menyediakan berbagai pola program pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, mengatasi masalah kesenjangan, pemerataan, kesempatan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi. Yang keempat, untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada warga masyarakat yang tidak dapat mengikuti pembelajaran konvensional secara tatap muka. Yang selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, prinsip kebebasan. Dalam prinsip ini, sistem pendidikannya bersifat demokratis karena dirancang agar bebas bisa diikuti oleh siapa saja. Kemudian tidak terbatas pada materi pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya, tempat, jarak, waktu, usia, gender, dan persyaratan non-akademik lainnya. Kemudian prinsip kemandirian. Adanya kurikulum ataupun program kependidikan yang dapat dipelajari secara mandiri atau independent learning, ataupun bisa secara belajar perorangan ataupun secara belajar kelompok. Pengajar di sini hanya menjadi fasilitator yang memberikan bantuan ataupun kemudahan kepada pembelajar untuk belajar, sehingga bantuan yang diberikan pengajar seminimal mungkin tidak dominan, disesuaikan dengan keadaan belajar tersebut. Kemudian peran materi pembelajaran dalam proses pembelajaran jarak jauh ini sangat penting, maka perlu pengembangan materi pembelajaran yang baik dalam kualitas maupun kuantitasnya. Kemudian prinsip keluasan. Dalam prinsip ini proses pembelajarannya itu untuk fleksibel ataupun mampu mengatur jadwal ataupun kegiatan, kemudian mengikuti ujian ataupun penilaian kemajuan belajar, dan mengakses sumber belajar sesuai dengan kemampuan pembelajar. Yang selanjutnya yaitu prinsip kesesuaian. Dalam prinsip ini menunjukkan pada program belajar yang relevan dengan kebutuhan pendidik itu sendiri, yaitu dan dalam proses ini peserta didik mampu menyesuaikan dengan bakat, minat, keinginan, dan kemampuan dari yang ada dalam dirinya.
Yang selanjutnya itu prinsip mobilitas. Dalam prinsip ini memungkinkan peserta didik belajar dengan cara berpindah tempat sesuai dengan keadaan yang memungkinkan untuk terjadinya proses pembelajaran. Kemudian prinsip efisiensi adalah memberdayakan berbagai macam sumber daya manusia ataupun teknologi yang tersedia dengan seoptimal mungkin agar peserta didik mampu belajar secara optimal. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang kriteria pembelajaran jarak jauh bagi pengajar. Yang pertama yaitu pengajar mudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh, misalnya dengan melaksanakan kelas online, kemudian memberikan materi pembelajarannya. Pembelajaran online dibuat dengan cepat dan mudah, kemudian pengajar diberi kebebasan untuk menentukan kemampuan ataupun keterampilan mengajar dengan caranya sendiri. Yang selanjutnya yaitu untuk menguasai teknologi informasi dan komunikasi yang akan digunakan dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan mendapatkan pelatihan singkat. Kemudian pengajar mampu mengelola dan menguasai lingkungan pembelajarannya. Yang selanjutnya yaitu kriteria pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik. Yang pertama, peserta didik diberikan kesempatan yang fleksibel dalam mengambil materi pembelajaran sesuai dengan keinginan dan minatnya. Yang kedua, materi pembelajaran diperolehnya akan lebih banyak karena banyak sumber informasinya daripada saat melakukan kegiatan belajar konvensional. Yang selanjutnya itu terbiasa menggunakan komputer sebagai sumber informasi untuk mendapatkan berbagai informasi. Yang selanjutnya itu menyertakan kolaborasi antara pembelajar seperti dalam pembelajaran konvensional. Yang selanjutnya itu dapat melakukan konsultasi dengan pengajar ataupun dengan peserta didik lainnya ataupun melakukan diskusi di dalam kelas. Yang selanjutnya itu tentang media pembelajaran jarak jauh. Dalam media pembelajaran jarak jauh ini saya ambil contoh dari SDIT Lukmak Hakim Sleman. Dalam SD tersebut menggunakan media pembelajaran jarak jauh yang pertama yaitu tentang aplikasi WhatsApp. Di aplikasi WhatsApp ini semua jenjang bisa menggunakannya dan bisa digunakan dengan mudah. Aplikasi ini tidak hanya bertujuan untuk mengirim pesan saja, namun dapat berbagi materi pembelajaran, yaitu menggunakan fitur forward, karena WhatsApp memiliki fitur yang bisa menyimpan dokumen dalam bentuk PDF, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Kemudian WhatsApp juga bisa mengirim pesan teks, gambar, suara, bahkan video pembelajaran yang telah dibuat oleh pengajarnya. Kemudian aplikasi Zoom Meet ataupun Google Meet. Platform ini adalah suatu platform yang bisa dilakukan secara tatap muka yang bersifat konferensi, di mana pendidik dan peserta didik dapat secara langsung berinteraksi selayaknya bertemu saja. Hanya saja dalam platform ini atau aplikasi ini hanya terbatasi oleh layar HP ataupun layar komputer ataupun laptop. Yang selanjutnya yaitu tentang Google Form. Google Form ini adalah bagian dari komponen dari Google Docs yang disediakan oleh teknologi Google. Google Formulir ini juga bisa diakses secara gratis di Play Store ataupun di App Store. Aplikasi ini mampu dimanfaatkannya sebagai media evaluasi pembelajaran. Sebenarnya tidak banyak mengalami kesulitan. Pengembangan aplikasi ini juga tidak rumit dan sangat sederhana jika dibandingkan dengan aplikasi evaluasi pembelajaran model CPT. Google Formulir ini jauh lebih praktis karena tidak perlu menginstal software. Bagi guru, pembuatan media dengan Google Formulir ini cukup mudah dan lebih efektif dan hemat
waktu, biaya, dan juga hemat tenaga. Bagi peserta didik, melakukan evaluasi pembelajaran dengan Google Formulir ini juga lebih menarik dan menyenangkan. Evaluasi pembelajaran yang digunakan menggunakan aplikasi ini Google ini digunakan sebagai penilaian proses pembelajaran, baik melalui soal pilihan ganda ataupun uraian. Dalam Google Formulir ini, guru biasanya memberikan tugas ataupun soal-soal ulangan harian ataupun ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan lain sebagainya itu menggunakan pilihan ganda ataupun dengan soal uraian. Kemudian aplikasi YouTube. YouTube adalah sebuah situs web berupa layanan video sharing yang memungkinkan penggunaannya memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Kemudian tujuan pembelajaran YouTube ini sebagai media pembelajaran adalah untuk menciptakan kondisi dan suasana pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan interaktif. Video pembelajaran di YouTube ini dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran interaktif di kelas, baik untuk siswa maupun guru itu sendiri melalui presentasi secara online maupun offline. Kemudian dalam pembelajaran media pembelajaran menggunakan YouTube ini mampu menciptakan suasana belajar yang menarik dan dibungkus ataupun disajikan dengan video gambar yang membuat peserta didik memiliki semangat untuk melihat dan mendengarkan dan bisa lebih fokus. Kemudian yang selanjutnya itu e-learning. E-learning merupakan salah satu bentuk media ataupun platform pembelajaran yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-learning ini merupakan biasanya digunakan dari mulai jenjang SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi. Akan tetapi perlu kita ketahui juga bahwasanya e-learning masih terbilang sangat baru, sehingga perkembangan definisi dan implementasi dari sistem e-learning ini masih beragam dan masih belum mempunyai standar yang pokok. Akan tetapi dengan adanya e-learning ini tentu pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien, bisa diakses di mana saja dan kapan saja, dan bisa dengan mudah asalkan saat mengaksesnya itu kita memiliki jaringan internet yang baik. Kemudian Google Classroom. Google Classroom ini merupakan sebuah aplikasi yang digunakan dalam dunia pada lingkup pendidikan yang mampu mempermudah di dalam sebuah pembelajaran yang sedang berlangsung, terutama pada saat pandemi saat ini. Dan Google Classroom ini juga digunakan di jenjang pendidikan baik tingkat SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi. Di samping mudah dalam menggunakan Google Classroom, Google Classroom juga sangat efisien dan tidak terlalu rumit pada saat kita mengakses dan menggunakannya untuk melakukan proses belajar pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu problematika pembelajaran jarak jauh yang akan disampaikan oleh Mas Rofi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rofi'i. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Mbak Rosi Nuresa pada materi pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Pada kali ini kita akan membahas tentang problematika pembelajaran jarak jauh. Dalam pelaksanaan pembelajaran, tentu akan ditemui beberapa problem atau masalah ketika prosesnya. Tidak hanya pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran secara langsung, problem tentu muncul atau dijumpai ketika pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini saya akan mengkhususkan problem apa saja yang muncul ketika proses pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama yaitu inovasi tenaga pendidik. Di sini inovasi tenaga pendidik menjadi problem dalam pembelajaran jarak jauh karena
Yang pertama, mungkin tenaga pendidik kurang menguasai media atau kurang menguasai teknologi informasi yang digunakan dalam melaksanakan pembelajaran jauh. Keterampilan dari tenaga pendidik di sini akan berpengaruh terhadap inovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Sedangkan inovasi dari tenaga pendidik sendiri itu menjadi poin yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, karena pada saat pembelajaran jarak jauh murid akan cenderung lebih cepat bosan daripada pembelajaran tatap muka, karena kontrol dari guru kan menjadi kurang, sehingga murid akan lebih mudah terganggu pada saat proses pembelajaran. Problem yang kedua yaitu motivasi belajar peserta didik. Di sini motivasi belajar peserta didik menjadi salah satu problem, karena pada saat pembelajaran tatap langsung di mana guru bertemu langsung dengan murid saja, kadang murid masih merasa malas, apalagi pembelajaran jarak jauh di mana guru dengan murid berada di tempat yang berbeda. Yang ketiga yaitu sarana dan prasarana. Tidak hanya pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau pembelajaran secara langsung, sarana dan prasarana menjadi problem yang ditemui juga dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Sarana dan prasarana di sini meliputi smartphone atau gawai atau gadget dari peserta didiknya. Tidak hanya peserta didik maupun pendidik. Mungkin ada dari peserta didik yang belum memiliki smartphone atau gadget atau laptop yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh, atau mungkin sudah punya namun spesifikasi atau spesifikasi dari smartphone-nya masih kurang sehingga tidak mampu menunjang pembelajaran jarak jauh. Yang keempat yaitu jaringan internet. Ini sering kita rasakan ya dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Jaringan internet tidak hanya pada daerah yang memiliki jaringan internet yang kurang atau daerah-daerah yang terpencil atau pelosok, namun kadang di kota besar pun jaringan internet juga masih menjadi kendala. Kadang dari ada gangguan teknis atau mungkin dari providernya sedang ada maintenance atau perawatan sehingga jaringan internet menjadi terputus. Hal ini tentu menjadi penghambat pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik agar mampu memanage pembelajaran jarak jauh agar menjadi lebih efektif dan efisien? Yang pertama yaitu manajemen waktu yang tepat. Manajemen waktu yang tepat di sini terkait dengan penjadwalan kapan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini efektif. Tentu kita harus memperhatikan waktu-waktu yang dimana itu murid sudah tidak efektif ketika kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Di pembelajaran jarak jauh kan sebenarnya fleksibel dalam hal waktu dan juga tempat. Namun kita tidak serta-merta bisa memaksa siswa mungkin belajar pada saat jam 10 malam di mana siswa sudah waktunya untuk belajar, untuk istirahat maksudnya. Dan juga manajemen waktu di sini juga pada saat pembelajaran kita juga sebagai guru tidak boleh terlalu lama dalam melaksanakan pembelajaran, karena di sini siswa akan lebih cepat jenuh. Strategi yang kedua yang bisa digunakan yaitu menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Di sini pembelajaran jarak jauh kita sebagai guru harus kreatif dalam menggunakan metode pembelajaran yang sesuai. Kita harus melihat karakteristik materi kita, apakah ini materi konseptual atau materi praktik. Nah, kita harus pintar dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai. Tidak boleh memaksakan semua materi harus menggunakan metode pembelajaran yang sama. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu menjaga komunikasi dengan peserta didik. Komunikasi menjadi hal yang sangat vital atau hal yang sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ya, karena disitulah kontrol dari pendidik kepada siswa. Komunikasi di sini tidak serta-merta harus setiap waktu, namun harus tetap ada komunikasi dari guru di dalam
pembelajaran ataupun di luar proses pembelajaran. Yang keempat ya, strategi yang keempat yaitu menggunakan media pembelajaran yang menarik. Di sini media pembelajaran seharusnya menjadi sesuatu yang diunggulkan dalam pembelajaran jarak jauh karena media pembelajaran lebih variatif. Kita harus memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang dalam pengaplikasiannya di dalam pembelajaran jarak jauh. Manfaat penggunaan media pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran terlihat lebih menarik sehingga peserta didik tidak merasa cepat bosan karena ada sesuatu yang memancing konsentrasi mereka dalam pembelajaran. Yang kedua, manfaat penggunaan media yang kedua yaitu bahan ajar yang digunakan lebih jelas dan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Hal ini berkaitan dengan tadi ya, karena konsentrasi dari peserta didik lebih terfokus sehingga bahan ajar yang digunakan menjadi lebih jelas dan dapat dengan mudah diterima. Yang manfaat yang ketiga yaitu guru tidak terpaku pada satu jenis metode pengajaran karena menggunakan media tentu berpengaruh dengan metode pengajaran yang digunakan. Manfaat yang keempat yaitu dapat menstimulus kreativitas peserta didik karena misalnya kita melaksanakan pembelajaran tanpa media, full ceramah misalnya. Hal itu akan mematikan kreativitas peserta didik. Ketika kita menggunakan media di sini kan ada aspek psikomotorik misalnya yang ada istilahnya ada kegiatan lain selain mendengarkan dan melihat dari peserta didik. Nah, di sini tentu akan memancing kreativitas dari peserta didik tersebut. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran jarak jauh. Kekurangan yang kita akan membahas kelebihannya. Kelebihannya yaitu yang pertama tersedianya fasilitas e-moderating sehingga interaksi antara guru dan siswa ini ada yang memfasilitasi atau ada yang membantu. Yang kedua, bahan ajar lebih terstruktur dan terjadwal. Ini bisa kita rasakan mungkin dalam pembelajaran menggunakan e-learning. Seperti itu kan sudah ada terjadwal tersusun rapi sehingga guru kan kadang lupa ketika pembelajaran tatap muka. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh kan sudah ada jadwal yang secara sistematis. Yang ketiga, kelebihan yang ketiga yaitu review materi kapan dan di mana saja. Lebih fleksibel ya dari waktu dan tempatnya. Kelebihan yang keempat yaitu lebih mudah mengakses informasi. Kelebihan yang kelima, diskusi dengan banyak peserta. Mungkin karena kalau pembelajaran tatap muka kan terbatas karena ruangannya. Nah, kalau pembelajaran jarak jauh kan kita lebih fleksibel dalam pelaksanaan pembelajaran. Biasanya mungkin guru kan memegang beberapa kelas. Kalau pembelajaran tatap muka kan setiap kelas kan harus 1 kali pertemuan. Kalau pembelajaran jarak jauh bisa 3 kelas langsung 1 kali pertemuan karena materinya sama. Yang keenam, siswa lebih aktif karena media yang digunakan lebih beragam. Yang ketujuh, lebih efisien. Efisien di sini kan waktu dan biaya ya mungkin. Karena murid akan cenderung lebih minim biaya ketika pembelajaran jarak jauh. Kekurangan yang pertama yaitu kurangnya interaksi. Interaksi di sini bukan hanya guru dengan murid, namun antara siswa pun juga kurang ketika pembelajaran jarak jauh. Kekurangan yang kedua yaitu mengabaikan akademik atau sosial. Di sini pembelajaran jarak jauh bagi kelas pekerja ya biasanya. Peserta didik akan lebih cenderung menitik beratkan pada pekerjaannya daripada memfokuskan pada akademiknya. Yang kekurangan yang ketiga cenderung ke arah pelatihan, bukan ke arah pendidikan ya, karena guru atau pendidik akan lebih cenderung menjelaskan secara prosedural atau mungkin hanya secara pragmatis ya penjelasan dari guru. Tidak transfer dari istilahnya pengembangan karakternya menjadi lebih kurang. Kekurangan yang keempat, berubahnya peran guru. Peran guru di mana pada saat pembelajaran tatap muka guru sebagai
mediator, sebagai center of pendidikan, pusat pembelajaran. Di sini pada saat pembelajaran jarak jauh, guru lebih ke arah fasilitator atau hanya memediasi dari proses pembelajaran tersebut. Kekurangan yang kelima membutuhkan motivasi belajar yang tinggi. Nah, dan kekurangan yang keenam yaitu fasilitas internet. Lagi-lagi ini yang menjadi kekurangan dari pembelajaran jarak jauh karena keterbatasan jaringan internet. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dari materi problem pembelajaran jarak jauh. Saya mewakili kelompok. Mohon maaf apabila ada penjelasan dari kami yang masih kurang ataupun kurang berkenan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami mohon maaf dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.